Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Hingga pada kesempatan yang sangat berharga ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita bersama-sama mengawali ta'lim kita atau obrolan kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. La haula wala quwata illa billah, bahwa kita tidak punya daya upaya dan kekuatan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa dan bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar kita istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, kita berdoa tentu untuk kedua orang tua kita yang telah mendidik kita, yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa mereka dan menyayangi mereka sebagaimana mereka memelihara kita dengan penuh kasih sayang pada saat kita kecil. Yang ketiga, kita berdoa juga untuk keluarga kita, anak, istri kita, ya, mudah-mudahan mereka senantiasa dalam ridha Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah, tentu termasuk kita di dalamnya. Berikutnya, untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan untuk bekal ibadah kepadanya. Dan kita yang diberikan nikmat sehat, mudah-mudahan bisa memanfaatkan nikmat sehat ini untuk sebanyak mungkin kita beribadah dan beribadah kepadanya. Yang terakhir, untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita, ya, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Allah berikan kita kejayaan, ya, fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pendengar JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak pendengar yang dirahmati Allah untuk bersama-sama kita mempelajari satu hal, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang sempurna dalam membumikan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini judul atau pokok
bahasan kita pada kesempatan yang sangat baik ini. Rasulullah SAW adalah contoh yang sempurna dalam membumikan Islam yang rahmatan lil alamin. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, kita sering mendengar istilah Islam yang rahmatan lil alamin. Sebetulnya sumbernya dari mana? Kan begitu ya. Ini salah satunya berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang ada di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ini surah ke-21 ayat 107. Ya, saya yakin pendengar juga sudah hafal karena ayat ini sering dibacakan oleh para mubaligh, para ustadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Inilah dasar kata yang sering kita dengar, Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa? Ya. Yang saya pahami ini bersumber dari surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107 yang saya bacakan tadi. Jadi diutusnya Rasulullah SAW lah dengan membawa risalah Islamiyah itu ya, yang menjadi sebab menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian makna rahmatan lil alamin ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam hadisnya menukil dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa baginda Nabi diutus ke muka bumi ini ya, untuk kita umat manusia menjadi rahmatan lil alam, bagi seluruh alam. Ya, tanpa terkecuali. Mu'minuhum wa kafiruhum. Baik bagi orang-orang mukmin, bahkan bagi orang-orang kafir juga sama. Rasulullah itu diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi tanpa kecuali. Itu pendapat yang pertama. Kemudian kaul yang kedua berpendapat bahwa Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam itu ya hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Ya. Nah, kemudian Ibnu Jarir memilih pendapat yang pertama. Ya, bahwa Rasulullah dengan Islamnya, ya, Islam bagian risalah yang dibawakan oleh beliau yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi rahmat bagi seluruh alam tanpa kecuali. Mu'minuhum wa kafiruhum. Baik orang-orang mukminnya maupun orang-orang kafirnya. Tetapi tentu dengan penjelasan masing-masing. Kata beliau, Rasulullah SAW dengan risalah Islamiyahnya menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan mereka mendapatkan hidayah, ya, dan sehingga mereka dengan hidayah itu beramal soleh, ya, dan dengan hidayah dan amal soleh itulah kemudian mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna rahmatan lil alamin yang bagi orang-orang yang beriman. Kemudian bagi orang-orang kafir seperti apa penjelasannya? Rasulullah tetap menjadi rahmat bagi orang-orang kafir sekalipun diantaranya adalah dengan ditundanya azab bagi orang-orang kafir, gitu ya. Dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka ketika mereka berbuat maksiat itu tidak langsung diazab oleh Allah SWT, jadi ditangguhkan. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, ya, ketika mereka berbuat maksiat kontan biasanya, langsung diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi umat Rasulullah SAW, ya, artinya orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah dan setelahnya, ya, biarpun mereka orang-orang kafir, maka dengan Rasulullah diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya, mereka ditangguhkan, tidak langsung diazab di dunia ini. Nah, itu penjelasan dari Ibnu Jarir At-Tabari tentang makna rahmatan lil alamin, ya. Nah, jadi berlaku secara universal, berlaku umum, baik terhadap orang-orang yang beriman ataupun mereka orang-orang kafir sekalipun. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita cari tahu sebetulnya seperti apa sih konkretnya
bahwa Rasulullah SAW dengan Islamnya menjadi rahmat bagi seluruh alam itu seperti apa. Baik, yang pertama, Rasulullah SAW dengan Islamnya ya telah berhasil merubah peradaban dunia begitu luar biasa. Salah satunya adalah dengan konsep Iqra. Seperti yang kita maklum, ya kan? Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW itu surah Al-Alaq, ya 1-5 ayat. Itu diawali dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca dan membaca. Masya Allah. Ya, dengan konsep Iqra ini luar biasa. Ya, Islam merubah peradaban dunia minadz-dzulumati ilan nur. Dari zaman kegelapan menuju cahaya yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena peradaban itu akan maju dengan pesat dengan konsep Iqra, dengan membaca. Dan tentu membaca di sini para ulama menjelaskan apa yang kita baca itu baik ayat-ayat Qur'aniyah yang terdiri dari 30 juz 114 surat gitu ya, maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terhampar di muka bumi ini, itu yang harus kita baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu ya, Allah SWT menantang di dalam firman-Nya. Apakah mereka tidak memperhatikan ya ilal ibil, unta, kaifa khuliqat, di mana bagaimana unta itu diciptakan. Terus wa ilas sama kaifa rufi'at. Apakah mereka juga tidak memperhatikan langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Ya, ini adalah tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita membaca dan membaca. Ya, di antaranya adalah membaca ayat-ayat kauniyah yang terhampar di muka bumi ini, di alam semesta ini. Begitu luar biasa. Begitu dahsyat. Rasulullah dengan Islamnya, dengan konsep Iqra, ya telah merubah tatanan dunia begitu luar biasa. Apa yang kita saksikan hari ini, berbagai kemajuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tentu berawal dari konsep membaca. Akan lahir para ilmuwan di kemudian hari itu kenapa? Karena dari membaca. Masya Allah, itulah dengan ini saja kita bisa menjadi bukti, menjadikan dalil bahwa Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi dan kita umatnya untuk senantiasa membaca dan membaca. Dari membaca ini tadi lahir ya para ilmuwan besar ya yang merubah tatanan dunia ini begitu luar biasa. Subhanallah. Ini yang pertama, pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, realnya Rasulullah menjadi rahmat, dengan Islamnya menjadi rahmat bagi seluruh alam itu diantaranya adalah dengan konsep Iqra. Rasulullah SAW ya telah berhasil merubah tatanan dunia ini begitu luar biasa. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW dengan Islamnya ya telah berhasil mengangkat harkat martabat kaum perempuan. Masya Allah. Di dalam sirah nabawiyah, di dalam sejarah begitu ya, sejarah umat manusia sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, betapa nasib kaum perempuan itu nyaris tidak ada harganya. Ya, nyaris tidak ada harganya. Mereka tidak ditempatkan pada tempat yang layak. Ya, tetapi begitu Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kaum perempuan mendapatkan tempat yang sangat mulia. Subhanallah. Ini adalah bagian dari bukti yang real di tengah-tengah masyarakat bahwa Rasulullah dengan Islamnya betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, kita kenal di dalam sejarah orang-orang musyrik Quraisy, ya, sampai ada yang namanya pasar perempuan. Jadi seperti barang jual beli, bagaimana barang yang biasa diperjualbelikan gitu maksud saya. Nasibnya perempuan pada saat Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasulullah SAW untuk mengangkat harkat martabat manusia secara keseluruhan sebetulnya. Tetapi pada waktu itu yang memang betul-betul nyaris tidak ada
nilainya tidak ada harganya adalah kaum perempuan. Bisa diwariskan, subhanallah coba. Ya. Nah, dengan datangnya Islam, ya, kaum perempuan ditempatkan pada tempat yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, bukti bahwa Rasulullah dengan Islamnya menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta adalah tadi mengangkat harkat manusia itu sendiri. Ya, pada tempat yang terhormat lewat firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kata Allah, telah kami muliakan anak keturunan Nabi Adam. Ya. Kami angkut mereka baik di daratan maupun di lautan. Kami berikan mereka rezeki, ya, dengan rezeki yang terbaik. Subhanallah, ya kan? Rezeki yang kita makan ini yang terbaik, ya. Yang biasa makan nasi itu kan bersumber dari beras, ya. Beras itu bersumber dari padi, yang kita ambil itu biji berasnya, tidak pohonnya, tidak kulitnya, tetapi subhanallah bagian dalamnya. Wa razaqnahum minat thayyibat, kata Allah. Kami berikan mereka rezeki yang terbaik. Ini bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita manusia. Nah, Islam menempatkan posisi manusia pada tempat yang sangat terhormat. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia sama. Gitu ya. Pada dasarnya di hadapan Allah manusia itu sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum ila akhiril ayat. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Nah, jadi Allah jelaskan hanya ada dua jenis kelamin kita nih, kata Allah, min dzakarin wa untha, jenis laki-laki dan perempuan. Jadi enggak ada jenis ketiganya. Ya, tolong dicatat. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami ciptakan, kata Allah, kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling menghinakan. Tapi ingat, kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang paling putih warna kulitnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tidak, kata Allah. Atqakum, yang paling bertakwa. Nah, jadi di hadapan Allah, harkat martabat manusia itu sama. Ya, yang membedakan di antara kita adalah nilai ketakwaan kita. Masya Allah. Ya, walaupun kekayaan kita luar biasa, di mana-mana orang menghormati begitu luar biasa, tetapi kekayaan itu yang diperoleh dari harta yang tidak halal alias yang haram, maka di hadapan Allah dia hina sehina-hinanya. Ya. Tapi biarpun dia miskin, ya, berusaha hanya yang dianggap sebelah mata oleh manusia sebagai pemulung di antaranya, atau profesi-profesi yang lain, ya, yang dianggap hina, tetapi dia peroleh dengan cara yang halal, maka di hadapan Allah begitu dia mulia. Ya, karena ukuran kemuliaan sekali lagi di hadapan Allah hanya ukuran ketakwaan. Ya, bukan keturunan, bukan jabatan, bukan kekayaan, tetapi adalah ketakwaan. Inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan Allah menjadikan takwa sebagai ukuran kemuliaan kita, pada dasarnya Allah memberikan kesempatan yang sama kepada semua manusia tanpa kecuali. Mau yang miskin, yang kaya, Allah berikan kesempatan yang sama. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang bertakwa kan nggak harus jadi orang yang kaya dulu, tidak harus menunggu jadi pejabat dulu, tidak. Ya, apapun kita hari ini, kita bisa bertakwa kepada Allah. Ya, dengan apa yang kita punya hari ini, dengan kita bersyukur, dengan kita istiqomah di jalan Allah, maka kita bertakwa dan karenanya kita mulia di hadapannya. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang ketiga, ya, Rasulullah SAW dengan Islamnya telah mempersamakan harkat manusia di hadapan Allah SWT itu sama. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda,
La fadla li arabin ala ajamin. Tidak ada kelebihan ya orang Arab atas orang-orang ajam, orang Arab terhadap orang-orang yang di luar Arab. Di hadapan Allah sama saja. Nanti yang akan membedakannya adalah lagi-lagi soal ketakwaan. Subhanallah. Ya. Biarpun orang Arab tetapi kalau tidak beriman kepada Allah, banyak maksiat kepada Allah, ya kita kenal Abu Lahab, Abu Jahal kan orang Arab itu asli. Nah, itu ya Rasulullah SAW dengan Islamnya luar biasa. Menghilangkan sekat-sekat yang namanya bangsa kesukuan tidak. Ya, semua di hadapan Allah sama. Subhanallah. Inilah bukti real bahwa Rasulullah dengan Islamnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada kasta, ya menghilangkan kasta di dalam agama kita, di dalam dinul Islam. Yang keempat, dan mungkin bahasan kita pada kesempatan yang baik ini adalah yang terakhir. Sebetulnya banyak bukti nyata bahwa Rasulullah dengan Islamnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahwa Rasulullah SAW ya telah mengajarkan arti kasih sayang yang sesungguhnya. Dengan contoh-contoh yang real diperlihatkan, dipertontonkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai hamba Allah yang mengajarkan arti kasih sayang yang sesungguhnya. Pendengar JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu kesempatan Rasulullah SAW ya di depan beberapa orang sahabat memeluk dengan penuh kasih sayang salah satu putra Rasulullah, cucu maksud saya, salah satu cucu Rasulullah SAW, Said Hasan. Ya, beliau peluk cium Said Hasan dengan penuh kasih sayang. Kemudian salah satu yang hadir di situ Al-Aqra berkomentar, "Ya Rasulullah, saya punya anak 9 apa 10 orang begitu ya," kata sahabat ini. "Tetapi saya tidak pernah melakukan seperti apa yang kau lakukan ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Al-Aqra ini ya, dan kemudian beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Wahai ingat sahabatku, orang yang tidak pernah memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Subhanallah. Ya, jadi Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling pengasih dan penyayang. Ya, paling pengasih dan penyayang, dan telah mengajarkan kepada para sahabatnya. Bukan hanya mengajarkan teori, tetapi Rasulullah sudah mencontohkan. Ya, Rasulullah dalam sabdanya yang lain, "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Masya Allah. Kata Rasulullah, "Irhamu man fil ard." Kasih sayangilah oleh kalian siapapun orang yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Ya, hamba-hamba Allah yang lain yang ada di langit sana nanti akan mendoakan kasih sayang kepada kalian. Ya, jadi Rasulullah tidak membatasi kita berkasih sayang itu kepada hanya orang-orang yang beriman saja, tidak. Man fil ard, kepada orang yang ada di muka bumi ini kita sebarkan kasih dan sayang. Ya, jadi kita berkasih sayang kepada semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini, bagian dari ajaran Islam. Masya Allah. Ya, jadi Rasulullah SAW dengan Islamnya telah memberikan contoh yang nyata. Tidak hanya sekedar teori, tetapi beliau membuktikan dan mencontohkan dengan sempurna, ya, mengajarkan arti kasih dan sayang yang sesungguhnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar JIC, inilah bagian-bagian dari bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Islamnya betul-betul merupakan contoh yang sempurna dalam membumikan Islam yang rahmatan lil alamin. Terkait dengan hubungan kita ya dengan saudara-saudara kita yang tidak seakidah, tidak seagama bahkan dengan kita, ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tetap membangun hubungan yang baik. Ya, selama mereka orang-orang yang tidak seakidah, tidak seagama dengan kita, tidak mengganggu kita, kita pun diharamkan untuk mengganggu mereka. Gitu ya. Jadi Islam itu subhanallah dalam segala hal. Misalnya dalam hal penegakan keadilan. Ini dalam beberapa minggu yang lalu kemarin sudah saya sampaikan. Dalam hal penegakan keadilan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Begitu bahasa di dalam Al-Qur'an.
ketika kalian menjatuhkan keputusan hukum terhadap manusia, jadi tidak menggunakan kata terhadap orang-orang yang beriman saja, terhadap orang-orang muslim saja. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian menjatuhkan hukuman terhadap manusia, siapapun dia, antahkumu bil adl, hendaklah kalian memutuskan dengan seadil-adilnya. Nah, jadi ketika seorang muslim berperkara dengan mereka non-muslim, kalau memang muslim ini salah ya tetap harus dijatuhi hukuman salah. Ya. Nah, jadi di dalam berbagai riwayat, ya kan, di dalam sejarah Islam bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau memegang tapuk pimpinan sebagai khalifah, ya, menjadi pemimpin pada waktu itu tertinggi, berperkara dengan orang Yahudi terkait dengan kepemilikan baju perang, gitu ya, kayak baju yang dipakai untuk tameng begitu. Nah, kemudian berperkara di pengadilan dan beliau itu sedang jadi khalifah, sedang jadi presiden. Kemudian di persidangan hakim mempertanyakan bukti-bukti kepemilikan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak bisa menunjukkan dengan dengan meyakinkan hakim. Tetapi justru orang Yahudi bisa meyakinkan bahwa itu adalah milik orang Yahudi. Akhirnya hakim memutuskan bahwa baju perang itu milik orang Yahudi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak berkomentar, tidak meminta hakim untuk membela dan mendukung dia, apalagi dia sebagai seorang khalifah. Beliau menerima keputusan hakim itu. Tetapi justru orang Yahudi yang mendapatkan sistem pengadilan Islam yang begitu luar biasa, ya, dia malah kemudian berikrar syahadat, ya, karena tertarik dengan begitu luar biasa Islam dalam penegakan keadilan yang tidak pandang bulu. Nah, inilah bagian dari ajaran Rasulullah SAW, ya, yang intinya ada di dalam ajaran Islam yang sampai kepada kita 100% sampai kepada kita di Dinul Islam ini. Subhanallah. Itulah pendengar Jaisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian-bagian bukti, ya, dan sebetulnya masih banyak bagian-bagian dan bukti-bukti yang menjelaskan kepada kita betapa Rasulullah dengan Islamnya betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mohon maaf tentu bila ada kata yang kurang berkenan, bila ada kata yang menyinggung perasaan pendengar Jaisah yang dirahmati Allah, mohon dimaafkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita bersama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan majelis kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.